Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yasmin, buat kalian yang sering mengalami sakit mah, perut perih, atau asam lambung naik, kadang muncul pertanyaan, sebenarnya boleh nggak sih penderita penyakit lambung tetap berpuasa? Tenang, di episode kali ini kita akan kupas tuntas tips puasa bagi penderita penyakit lambung, mulai dari cara sahur yang tepat, makanan yang sebaiknya dihindari, sampai dengan puasa kita tetap nyaman, lambung pun tetap aman hingga waktu berbuka. Pastinya kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber spesial kita hari ini. Ada Dr. Jasida Andini yang akan memberikan penjelasan medis dan tips praktis buat kita semua. So, jangan kemana-mana, ini dia Ramadan Health Talks. Welcome to Ramadan Health Talks. Karena Ramadan yang sehat dimulai dari ilmu yang tepat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, puasanya masih lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, sahurnya tadi apa nih dok? Pagi ini sahurnya pakai nasi sedikit, pakai telur ceplok sama sayur sedikit. Yang penting nggak bikin asam lambung naik. Nah, ngomong-ngomong tentang asam lambung nih dok, sebenarnya apakah penderita MAH atau asam lambung itu masih aman menjalankan puasa? Dan kondisi seperti apa sih yang masih diperbolehkan untuk berpuasa bagi penderita asam lambung? Oke, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama pasien penderita MAH atau penyakit lambung saat memasuki bulan Ramadan. Jadi, bagi penderita MAH atau asam lambung atau yang biasa dikenal sebagai GERD, dispepsia, gastritis, pada penderita penyakit tersebut boleh berpuasa asalkan tidak ada keluhan seperti nyeri ulu hati yang hebat, tidak ada BAB hitam, muntah kehitaman seperti kopi, itu boleh berpuasa. Oke, jadi apa saja nih kebiasaan yang sering dilakukan bagi penderita asam lambung ya saat sahur atau berbuka puasa yang justru bisa memicu kambuhnya sakit lambung? Oke, yang pertama pada saat sahur dulu ya. Ketika sahur kita makan itu waktunya jangan terlalu lama dari waktu imsak. Nah, misalnya nih banyak orang yang karena malas untuk bangun sahur, jadi sahurnya pada waktu jam 12 malam saat mau tidur. Padahal jarak antara makan dan tidur yang terlalu singkat itu juga akan memicu asam lambung naik. Pada saat sahur pun perlu diperhatikan, sahur dan berbuka ya, perlu diperhatikan pola makannya. Tetap makan dengan menu yang kompleks kayak karbohidrat, ada protein, ada seratnya seperti kayak sayur atau buah, tapi hindari yang bersantan, yang berlemak. Jadi misalnya pakai nasi dan telur, mungkin bisa dipilih telurnya yang telur rebus, telur ceplok, bukan yang telur telur balado atau yang pedas ya, atau makanan gitu ya? Padang. Telur dadar pakai kuah padang. Nah, itu nggak boleh. Terus mie instan sebaiknya dihindari dulu. Kemudian minumnya juga nggak boleh yang mengandung kafein. Kadang orang taunya kafein itu cuma dari kopi. Padahal selain kopi ada teh, matcha, itu juga mengandung kafein. Ini matcha minuman para Gen-Z ya. Biasanya abis berbuka puasa kemudian beli takjilan, matchanya disimpan di dalam kulkas, terus waktu sahur diminum. Nah, itu sebaiknya dihindari ya untuk teman-teman nih. Jadi dokter, sebaiknya apa sih menu berbuka? Maksud saya menu saat sahur yang sebaiknya kita makan ya, kita konsumsi agar perut kita tetap nyaman hingga waktu berbuka. Pada saat sahur itu tadi ya tetap ada menu makanan yang kompleks kayak ada karbohidrat, protein, ada seratnya juga. Karbohidratnya boleh misalnya pakai kentang, pakai roti, pakai nasi boleh, tapi hindari mie instan karena mie instan tuh tepung ya, dia akan lebih lama dicernanya, mengandung gas juga. Kemudian untuk proteinnya itu tadi olahan apapun yang penting nggak pedas. Pedas itu nggak cuman pedas menurut
mulut kita ya, tapi kayak terlalu banyak merica, terlalu banyak cabenya, walaupun menurut kita nggak pedas, tapi dari pencernaan itu akan menyebabkan asam lambungnya tetap naik. Bersantan, kadang sering olahan-olahan yang biar simpel ya, jadi tinggal manasin aja, itu juga memicu asam lambung naik. Nah, terus nih dok, banyak orang yang langsung makan banyak ketika berbuka puasa. Nah, bagi penderita asam lambung nih, bagaimana cara berbuka yang benar dan tepat agar tidak memicu asam lambung naik? Oke. Sebenarnya baik pada penderita asam lambung maupun tidak, sebaiknya tidak langsung makan yang berat. Makan berat kayak langsung makan nasi, apalagi biasanya walaupun nggak nasi nih ya, berbukanya pakai gorengan. Nah, gorengan itu kan ada tepungnya, banyak minyaknya, itu termasuk makanan yang berat. Jadi tipsnya supaya asam lambung tidak cepat naik pada saat kita berbuka, yang pertama minum dulu pakai air putih. Seperti sunahnya kan air putih dulu, terus pakai kurma itu bagus. Memang kurma yang pertama kita dapat pahala ya, ada sunahnya. Yang kedua manfaatnya sangat banyak sekali. Dia tidak membuat lonjakan gula darah itu langsung meningkat gitu, walaupun dia manis, tapi dia cepat mengembalikan energi kita. Tuh, mungkin sunahnya ganjil, makan 1, 3 gitu. Setelah makan kurma, boleh nih ngemil yang agak ringan. Misal ada pisang rebus, ada ubi rebus, makan sedikit boleh. Setelah itu dijeda dulu, jangan langsung makan yang berat. Mungkin sholat maghrib dulu, setelah itu baru kita buka pakai menu utama, nasi, protein, sayur dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Karena kalau langsung banyak nanti pasti akan terasa begah. Iya, nggak sanggup terawihnya nanti. Oke, jadi dok, jika saat puasa tiba-tiba muncul keluhan nih seperti perih di ulu hati, mual, atau begah tadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan kapan harus segera memeriksakan ke dokter? Oke, yang pertama kalau di tengah-tengah puasa nih, siang tiba-tiba nyeri ulu hati, udah nggak tahan banget, sampai kadang ada yang keringet dingin, sampai terasa sesek, terus atau sampai muntah, sebaiknya batalin dulu aja puasanya, karena itu sudah membahayakan kondisi tubuh. Kemudian segera periksa ke dokter. Kalau udah muncul keringet dingin sampai sesek sekali, itu dicek dulu. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada muntah, warna kehitaman, walaupun nggak muntah tapi BAB-nya kok hitam seperti petis, itu udah tanda-tanda ada perdarahan di saluran pencernaan. Stop dulu, periksa dulu, mungkin nanti akan diberikan obat-obatan injeksi dan akan dipastikan ini untuk melanjutkan puasa ke depannya boleh apa enggak. Yang jelas di hari itu pasti harus dibatalkan dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini perlu dicatat nih bagi teman-teman penderita asam lambung biar nggak sering kambuh dan puasanya tetap aman dan nyaman. Oke deh, terakhir nih dok sebagai closing statementnya untuk para sahabat Yasmin. Oke, buat sahabat Yasmin yang punya sakit MAH, GERD, atau dispepsia, jangan berkecil hati, tetap boleh puasa asalkan pola makan saat buka dan sahur tetap diperhatikan. Nah, itu dia sahabat Yasmin. Terima kasih untuk Dr. Jasinda yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua, terutama untuk penderita asam lambung. Jangan lupa ya guys, kalian like dan subscribe. Kalau belum, komen-komen aja kalau ada pertanyaan yang lain seputar penderita asam lambung ya. Dan jika kalian nih ketika berpuasa, terutama bagi penderita asam lambung, terjadi keluhan, untuk segera periksakan ke dokter, jangan ditunda. Oke deh sahabat Yasmin, sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Ramadan Health Talks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.